Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik tentang presentasi ilmiah. Sebelum diskusi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rafiq Hafiz, sebagai moderator. Saya Kahin Eri Ramadan sebagai penyaji. Saya Rafika Putri Maniar sebagai penyaji. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah, di mana presentasi merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari kegiatan di perguruan tinggi, seperti pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, penulisan karya ilmiah, dan lain-lain. Yang kedua, langkah-langkah dalam mempersiapkan presentasi ilmiah. Yang pertama, menentukan butir-butir terpenting bahan yang dibahas. Yang kedua, mengatur butir-butir tersebut agar alur penyajian runtut dan runut dan kohesif. Tiga, kerangka pikir perlu diungkapkan atau disajikan dalam diagram atau bagian alir untuk menunjukkan alur penalarannya. Yang keempat, tuliskan dalam bingkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Yang kelima, pilih rancangan slide yang cocok atau kontras warna dan animasi sangat penting. Tidak boleh dekorasi lebih menarik daripada butir bahasan. Yang keenam, uji coba tayang untuk memastikan bahwa semua bahan yang disajikan dalam slide dapat terbaca. Kemudian, tujuan presentasi. Yang pertama adalah edukasi atau pendidikan, kemudian penyampaian informasi dan membujuk atau persuasif. Prinsip-prinsip presentasi ilmiah, berpikir positif tentang audiens, membuat peserta dihormati dan dihargai, mempertimbangkan budaya peserta, bersikap terbuka pada perbedaan pendapat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika. Kemudian ada tips presentasi. Sebelum memulai presentasi, kita harus mempersiapkan fisik, kepercayaan diri, lalu penguasaan materi. Saat presentasi, kita harus mencocokkan performa kita dengan sikon. Tumbuhkan perhatian audien, berikan yang terbaik dari semua kemampuan yang kita punya. Gunakan alat bantu yang memadai dan mendukung, tutuplah dengan kesan yang positif. Sesudah presentasi, berikan penilaian yang positif tentang kita pada audien, evaluasilah presentasi melalui masukan audiens, lalu benahi terus dengan memperbanyak latihan. Etika dalam presentasi, etika penyaji. Yang pertama, penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta. Lalu penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji menaati etika presentasi, menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain, kerugian berupa hak dan kesempatan berbicara tersinggung atau kehilangan harga diri, mengutamakan kejujuran. Etika peserta menjadi penyimak yang baik, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyaji, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Etika moderator, taat jadwal, dan adil. Kemudian menyiapkan bahan presentasi ilmiah dengan multimedia. Presentasi akan menjadi menarik karena penyaji dapat membuat manuver dalam memvariasi teknik penyajian bahan termasuk melalui animasi. Penyaji dapat menghemat waktu karena dapat mengoreksi bahan sewaktu-waktu diperlukan. Penyaji dapat memberikan penekanan pada butir permasalahan yang dikehendaki secara menarik. Penyaji sangat dimudahkan karena membawa bahan dalam bentuk flash disk. Bahan presentasi dapat sangat ringkas sehingga membantu peserta menangkap esensi bahan yang dibahas.
Peserta dapat langsung mengcopy file presentasi yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hyun Irgi. Ya, pada saat sesi tanya jawab, yang pertama catat pertanyaan dengan baik. Yang kedua, klarifikasi pertanyaan jika perlu. Ketiga, jawab secara tepat sasaran. Yang keempat, jawab ditunjukkan kepada seluruh audiensi, bukan hanya pada personal saja. Hal yang harus dihindari pada presentasi yaitu yang pertama, membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu. Kedua, sering mengulang kata-kata yang sama. Ketiga, membaca apa adanya bahan yang ada. Keempat, tidak memandang hadirin, menunjuk saya, atau malah menerawang. Diharapkan setelah berpedoman pada tata cara presentasi ilmiah dalam PowerPoint ini, teman-teman dapat melaksanakan presentasi ilmiah dengan lebih baik dari sebelumnya. Untuk menarik minat dan perhatian pada topik atau masalah yang dibahas, seorang penyaji dapat menggunakan media yang menarik atau media visual seperti dengan gambar yang warna menarik, ilustrasi, dan lain-lain. Mengetahui latar belakang peserta dan menjaga suara agar tidak monoton, serta terdengar jelas oleh seluruh peserta yang berada dalam satu ruangan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Demikianlah hasil diskusi kami.